إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah, wa idza sa'alaka 'anni wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang saya, kata Allah. Allah mengatakan fa inni qaribun, maka sesungguhnya aku, kata Allah, adalah zat yang maha dekat. Allah Subhanahu wa taala maha dekat kepada seluruh hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala maha dekat karena Allah mengetahui dan mampu menjangkau seluruh makhluknya. Adapun zatnya Allah, Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang saya, maka katakan fa inni qaribun, aku maha dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku menjawab dan aku mendengar dan aku kabulkan permintaan mereka ketika mereka berdoa kepadaku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mempersyaratkan falyastajibu li, maka hendaknya juga mereka menunaikan seruan-seruan saya, yaitu melaksanakan perintah-perintahku, kata Allah, dan menjauhi larangan-laranganku. Wal yu'minu bi, dan agar mereka beriman terhadapku. La'allahum yarshudun, agar mereka mendapatkan petunjuk. Ayyuhan nas, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa Dialah Allah yang maha dekat. Maha dekat jemaah, karena Allah mengetahui, mendengar dan mengetahui seluruh keadaan-keadaan kita. Allah Subhanahu wa taala mendengar apa yang kita ucapkan, baik dalam keadaan suara besar ataupun berbisik.
sebagaimana yang dikabarkan naam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika seorang wanita datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam menggugat suaminya, Aisyah mengatakan, Maha suci Allah yang mendengarkan bisikan-bisikan wanita itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku berada di dekat Nabi alaihi salatu wassalam, aku tidak mendengarnya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mendengarkan dari atas 7 lapis langit. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah memotivasi kita untuk berdoa, meminta kepadanya. Naam, aku kabulkan, kata Allah, ujibu da'watad da'i, aku kabulkan doanya orang-orang yang berdoa kepadaku. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Naam, Allah memiliki nama-nama yang indah, maka hendaknya kalian berdoa dengan nama-nama yang indah tersebut. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'i, dan hendaknya kalian meninggalkan orang-orang yang melakukan penyimpangan pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa adalah ibadah yang agung. Doa adalah ibadah yang mulia, yang dengannya seseorang diketahui apakah dia beriman ataukah dia musyrik. Naam, apabila seseorang berdoa, bermunajat, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka itu tandanya dia adalah orang yang beriman kepada Allah. Akan tetapi ketika seseorang berdoa dan memanggil selain dari nama Allah Azza wa Jalla, ketahuilah dia bukan orang yang beriman, dia adalah orang-orang musyrik. Oleh karena itu dahulu orang-orang musyrikun ketika mereka berdoa, mereka memanggil Allat wal Uzza wa Manah. Demikian pula orang-orang Yahudi ketika mereka berdoa, mereka meminta kepada Uzair, yang mereka berkeyakinan adalah Uzair ibnullah. Mereka berkeyakinan bahwa Uzair adalah anak laki-lakinya Allah. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Orang-orang Nasara ketika mereka berdoa, yang mereka panggil adalah Nabiullah Isa dan ibunya. Naam, apabila seorang mukmin mengatakan ya Allah, ya Rahman, ya Razzaq, dan menyebut nama-nama yang lainnya dari nama-nama Allah, maka ini tandanya dia adalah orang yang muwahhid, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang mau melihat apakah dia orang yang mentauhidkan Allah, dia orang yang beriman, maka lihat kepada siapa dia berdoa. Selama dia berdoa kepada Allah, bertawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah, naam, maka dia adalah orang yang beriman. Jemaah sekalian, ketika dalam keadaan kita khawatir, dalam keadaan kita takut, kemana kita curhat, kemana kita mengadu? Apakah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Apabila kepada Allah, maka ini tandanya bahwa kita adalah orang yang beriman, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fa absyiru, maka berbahagialah, karena Nabi alaihi salatu wassalam memberitakan dalam hadis yang sahih tentang orang-orang yang berdoa. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan dalam hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin illa a'tahu Allahu bi ihda thalathin." Tidaklah seorang yang beriman, tidaklah seorang yang beriman berdoa, bermohon suatu permintaan kepada Allah Azza wa Jalla, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya 3 hal, 3 perkara. Yang pertama, kata beliau, kata Nabi alaihi salatu wassalam, qala ayyu'ajjila lahu da'watahu fid dunya. Allah Subhanahu wa taala akan segerakan doanya untuk diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Au ayusrifa anhu minas su'i mithliha, ataupun Allah Subhanahu wa taala akan palingkan darinya keburukan ataupun bahaya yang sepadan dengan doanya. Yang ketiga, kata Nabi alaihi salatu wassalam, yang tidak akan meleset, au ayyadakhira anhu fil akhirah, atau Allah Subhanahu wa taala akan menyimpan kebaikan doanya tersebut untuk Allah berikan nanti di akhirat kelak. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, idzan nukthir,
Wahai Rasulullah, jika demikian kami perbanyak doa. Maka Nabi pun mengatakan, Allahu akfir ya. Demi Allah hendaknya kalian perbanyak doa-doa kalian. Maka orang yang berdoa tidak akan pernah rugi. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya menjanjikan salah satu di antara 3 perkara. Yang pertama, Allah akan wujudkan apa yang dia minta di dunia ini. Jika tidak, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keberkahan doa-doa yang tadi dia panjatkan akan palingkan dia darinya mara bahaya. Ya, betapa banyak kita selamat dari perkara-perkara yang menakutkan jamaah sekalian. Boleh jadi itu disebabkan karena doa-doa kita yang telah lalu. Ya. Naam, sebagaimana dalam hadis ini. Atau yang ketiga, ayat dahira anhu yaumal qiyamah, atau Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikannya dia sebagai simpanan dalam wujud pahala yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan nanti secara penuh. Nanti di akhirat kelak, pada saat-saat kita membutuhkan satu kebaikan yang pernah kita lakukan di dunia ini, dan di antara bentuk kebaikan itu yang Allah Subhanahu wa ta'ala catat kemudian akan diberikan balasannya secara penuh nanti pada hari kiamat adalah kebaikan berupa doa yang pernah kita panjatkan. Maka perbanyaklah berdoa jamaah sekalian. Nabi alaihi salatu wassalam, bahkan para nabi, para anbiya, mereka adalah orang-orang yang kuat. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang paling banyak berdoa. Barang siapa yang banyak berdoa kepada Allah, maka dia akan menjadi orang yang kuat di dunia dan di akhirat. Tetapi sebaliknya, siapa yang lemah dalam berdoa, maka dia adalah orang yang paling lemah. Olehnya itu Nabi alaihi salatu wassalam dalam segala keadaan menganjurkan kita berdoa. Hingga seseorang mau mendatangi istrinya juga disyariatkan untuk berdoa. Nabi mengajarkan kita untuk berdoa. Nabi mengatakan, "Lau anna ahadakum idza ata ahlahu faqala bismillah, Allahumma jannibni wa jannibisy syaitana ma razaqtana." Lihat bagaimana doa yang mulia ini. Dalam keadaan seperti itu, Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada umatnya untuk kita berdoa. Kenapa? Karena doa jamaah sekalian, seperti yang diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya, sumber kekuatannya orang-orang yang beriman. Apalagi di masa ini, orang terlalu mengandalkan materinya, harta yang mereka miliki. Orang terlalu banyak mengandalkan kerabatnya ataupun teman-teman dekatnya, sehingga mereka lupa berdoa, bersandar, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka pun menjadi rugi di dunia karena apa yang diinginkan tidak terlaksana, dan rugi di akhirat karena dia tidak mendapatkan pahala karena dia luput dari doa. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Dan di antara adab-adab dalam berdoa jamaah sekalian, untuk sebelum kita memohon kepada Allah agar kita berdoa dengan memulai memuji, menyanjung Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada nabinya. Datang dalam hadisnya Anas radhiyallahu anhu, ketika Nabi alaihi salatu wassalam mendengarkan seseorang langsung meminta tanpa ada pujian dan salawat, orang itu langsung mengatakan, Allahumma ighfirli warhamni. Maka Nabi pun mengatakan, a'jalta ayyuhal musalli, sungguh engkau benar-benar tergesa-gesa wahai orang yang sementara salat ataupun berdoa. Idza qa'adta, jika engkau duduk berdoa, fahmadillah, hendaknya engkau memuji, bima huwa ahluhu, dengan pujian yang pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah sekalian, pentingnya kita untuk mempelajari
mengenali nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Karena kita tidak akan mungkin dapat memuji, menyanjung sesuai yang Allah syariatkan dan sesuai tuntunan Nabi SAW, kecuali jika kita mengetahui sebahagian dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, "A'jalta ayyuhal musalli," engkau sungguh tergesa-gesa. Fa idza qa'adta, jika engkau berduduk dan berdoa, fahmadillah, hendaknya engkau memuji kepada Allah bima huwa ahluhu, dengan pujian-pujian yang pantas baginya. Thumma salli alayya, kemudian engkau bersalawat kepadaku. Thumma da'uhu, kemudian silahkan engkau berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bima syi'ta, dengan apa yang engkau inginkan. Di antara adab-adab dalam berdoa, untuk kita mengetahui situasi, tempat dan kondisi di mana doa itu mustajabah, dan di antara waktu dan keadaan tersebut datang dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, "Thalathu da'awatin mustajabat la syakka fihinna." Ada 3 doa yang tidak akan pernah ditolak dan itu tidak perlu untuk diragukan, kata Nabi alaihi salatu wasalam. Yang pertama adalah da'watul mazlum, doanya orang-orang yang teraniaya. Apabila kita teraniaya, dizalimi oleh seseorang, maka jamaah sekalian, kesempatan kita untuk berdoa kebaikan. Karena saat itu Nabi alaihi salatu wasallam menjanjikan bahwasanya doanya orang-orang yang teraniaya adalah mustajabah. Dan hati-hati, wahai orang yang berbuat zalim aniaya, untuk engkau didoakan. Karena Nabi mengatakan, fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab, wattaqi da'watal mazlum, waspada kalian terhadap doanya orang-orang yang disakiti hatinya. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab, karena tidak ada antara dia dengan Allah penghalang. Naam. Kemudian yang kedua, wa da'watus shaim hatta yuftir, doanya orang-orang yang sedang berpuasa. Maka apabila kita mau dikabulkan doa-doa kita, upaya kita berpuasa, karena doanya orang-orang yang sedang puasa, baik itu puasa wajib ataupun puasa Senin Kamis atau puasa-puasa sunnah lainnya, Nabi SAW menjanjikan puasanya doanya orang yang sedang berpuasa sangatlah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala hatta yuftir, sampai dia buka puasa. Kemudian keadaan selanjutnya adalah wa da'watul musafir, doanya orang-orang yang sedang bepergian jauh. Maka apabila kita sedang bepergian jauh, perbanyak doa, perbanyak berzikir, karena doa saat itu sangat mustajabah jamaah sekalian. Juga di antara adab-adab dalam berdoa untuk kita seseorang, dan jangan segan-segan untuk menengadahkan kedua tangan kita. Innallaha yastahyi min ibadihi idza rafa'a yadayhi ilaihi ay yaruddahu sifran. Allah Subhanahu wa taala malu kepada hambanya apabila seorang hambanya mengangkat kedua tangannya, kemudian dia memohon, meminta, ay yaruddahu sifra, kemudian dia mengembalikannya dengan tangan kosong, tidak menerima doanya. Ini salah satu dalil dan bukti bahwasanya di antara adab-adab berdoa adalah mengangkat kedua tangan jamaah sekalian. Juga pada saat-saat kita sementara sholat, khususnya pada saat kita ruku ataupun sujud ataupun di akhir tasyahud, Nabi mengatakan dalam hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, fa amma sujud, adapun pada saat kalian sujud, fa aktsiru fihi du'a fa qaminun ay yustajaba lakum. Karena pada saat kalian sujud, doa-doa kalian sangat diharapkan untuk diterima, maka perbanyaklah kalian berdoa dalam sujud-sujud kalian. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian pada khutbah yang kedua ini, supaya doa-doa kita dapat dikabulkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kita berupaya berusaha memakan, meminum, memakai pakaian dari sumber-sumber yang halal. Dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Tsumma dzakara ar-rajul yutilu as-safar as'atha akbar yamuddu yadayhi ila as-sama, ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram fa anna yustajabu lah." Nabi pernah menyebutkan seseorang yang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan as'atha akbar, orang yang menderita, dalam keadaan dia sedang menderita. Digambarkan oleh Nabi, rambutnya kusut, pakaiannya na'am as'ath akbar, pakaiannya ataupun badannya penuh dengan debu.
Dia mengangkat kedua tangannya, ya Rabbi ya Rabb. Nabi mengatakan, wa mat'amu haram. Orang itu makanan yang dia makan dari sumber yang haram. Wa masyrabu haram, demikian pula minuman yang dia minum juga dari sumber yang haram. Wa malbasuhu haram, pakaian yang dia pakai semuanya dari sumber yang haram. Fa anna yustajabula, maka sangat jauh mustahil doanya orang-orang yang seperti itu diterima dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara kiat supaya doa kita mustajab jemaah sekalian, untuk kita memperhatikan makanan, minuman, pakaian hendaknya dari sumber-sumber yang halal. Karena apabila semuanya ataupun kebanyakannya dari sumber yang haram, maka dikhawatirkan Allah Subhanahu wa taala akan menelantarkan kita. Dan barang siapa yang ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satupun yang mampu untuk memberikan kebaikan kepadanya. Karena sesungguhnya Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, sesungguhnya tidak ada satupun orang yang mampu menghalangi siapa yang Engkau beri, dan tidak ada satupun orang yang mampu memberi siapa yang Engkau halangi. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-jannah وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.